وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Bismillahirrahmanirrahim. Pada video tutorial ini kita akan membahas tentang peta konsep ilmu Nahwu. Ilmu Nahwu adalah ilmu tata bahasa Arab yang berfungsi untuk menganalisa struktur pola kalimat bahasa Arab. Adapun perkara yang dianalisa dalam ilmu Nahwu, yang pertama adalah tentang jenis-jenis pola kalimat. Kemudian yang kedua tentang unsur-unsur penyusun pola kalimat. Dan yang ketiga adalah tentang hukum i'rab atau hukum akhiran bagi unsur-unsur penyusun kalimat tersebut. Kita mulai dengan definisi pola kalimat. Pola kalimat dalam bahasa Arab disebut jumlah, adalah susunan dua buah kata atau lebih yang telah membentuk pola subjek predikat. Contoh pertama adalah susunan at-talibu waqifun, yang artinya siswa itu yang berdiri. Susunan ini disebut jumlah atau pola kalimat karena dia tersusun dari dua buah kata dan telah membentuk pola subjek predikat, di mana kata at-talibu sebagai subjek dan kata waqifun sebagai predikatnya. Contoh kedua, susunan qara'a at-talibu, yang artinya telah membaca siswa itu. Susunan ini disebut jumlah atau pola kalimat karena dia tersusun dari dua buah kata dan telah membentuk pola subjek predikat, di mana kata qara'a berfungsi sebagai predikat dan kata at-talibu berfungsi sebagai subjek. Contoh ketiga, susunan at-talibu waqifun amaman, yang artinya siswa itu yang berdiri di depan. Susunan ini disebut jumlah atau pola kalimat karena dia tersusun dari tiga buah kata dan telah membentuk pola subjek predikat, di mana kata at-talibu sebagai subjek, kata waqifun sebagai predikatnya, dan kata amaman sebagai keterangan. Contoh terakhir, susunan qara'a at-talibu kitaban. Susunan ini disebut jumlah atau pola kalimat karena dia tersusun dari tiga buah kata dan telah membentuk pola subjek predikat, di mana kata qara'a berfungsi sebagai predikat, kata at-talibu berfungsi sebagai subjeknya, dan kata kitaban berfungsi sebagai objek. Berikutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur penyusun kalimat dan hukum i'rabnya. Yang dimaksud dengan unsur kalimat adalah fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dilihat dari sisi urgensinya, keempat unsur tersebut dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah unsur pokok atau rukun kalimat, yaitu fungsi subjek dan fungsi predikat, di mana keberadaan dua unsur ini bersifat mutlak
ada tidaknya bisa menyebabkan ada dan tidaknya suatu kalimat. Dengan kata lain, tidak ada satu kalimat melainkan di dalamnya terdapat fungsi subjek dan fungsi predikat. Yang kedua, unsur ekstra atau unsur tambahan, yakni fungsi objek dan fungsi keterangan, di mana keberadaan dua unsur ini bersifat relatif. Ada dan tidaknya tidak mempengaruhi eksistensi suatu kalimat. Contoh pertama, susunan at-talibu waqifun, yang artinya siswa itu yang berdiri. Susunan ini terdiri dari dua unsur pokok, yaitu kata at-talibu sebagai subjek dan kata waqifun sebagai predikatnya. Contoh kedua, susunan qara'a at-talibu, yang artinya sudah membaca siswa itu. Susunan ini hanya terdiri dari dua unsur pokok, yaitu kata qara'a yang berfungsi sebagai predikat dan kata at-talibu yang berfungsi sebagai subjek. Contoh ketiga, susunan qara'a at-talibu kitaban amaman, yang arti lafziahnya telah membaca siswa itu sebuah buku di depan. Susunan ini terdiri dari 4 unsur, di mana kata qara'a berfungsi sebagai predikat atau perbuatan, kemudian kata at-talibu berfungsi sebagai subjek atau pelaku, kata kitaban berfungsi sebagai objek, dan kata amaman berfungsi sebagai keterangan tempat. Jika Anda telah memahami pembahasan tentang unsur-unsur kalimat, selanjutnya perlu Anda ketahui bahwa dalam tata bahasa Arab terdapat suatu aturan yang mengatur akhiran unsur-unsur kalimat tersebut yang disebut dengan hukum i'rab. Di antara ketentuan hukum i'rab tersebut adalah suatu kata benda atau isim yang menempati fungsi subjek atau predikat itu harus diberi akhiran rofa. Di antaranya adalah dengan tanda harokat dhammah. Di antara ketentuan hukum i'rab yang berikutnya adalah suatu kata benda atau isim yang menempati fungsi objek atau keterangan harus diberi akhiran nasab, di antaranya dengan menggunakan harokat fathah. Kesimpulan, ilmu nahu adalah ilmu tata bahasa Arab yang berfungsi untuk menganalisa kata-kata bahasa Arab ketika telah berada dalam suatu struktur tertentu. Adapun fokus analisanya, yang pertama adalah fungsi struktural kata-kata tersebut, apakah dia berfungsi sebagai subjek, predikat, objek, atau keterangan. Kemudian yang kedua, hukum akhiran dari kata-kata tersebut. Sebagai contoh, bahwa kata-kata benda yang menempati fungsi utama atau unsur pokok, maka dia diberi akhiran rofa, dhammah. Kemudian kata-kata benda yang menempati fungsi ekstra atau fungsi tambahan, yaitu fungsi objek dan keterangan, maka dia diberi akhiran nasab fathah. Kunci awal memahami ilmu nahu, yang pertama, Anda harus mengenali dua jenis pola kalimat dasar dalam bahasa Arab.
dan 2 jenis gabungan kata berikut unsur-unsurnya. Kemudian yang kedua, Anda harus mengetahui 4 macam hukum i'rab berikut tanda-tandanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat mempelajari ilmu ini yang selanjutnya kita gunakan untuk memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.